Hai teman semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di channel YouTubeku Linda Wati Sera. Kali ini aku mau kasih tahu ke teman-teman gimana sih cara buat roti yang bener-bener anti gagal deh. Yang bener-bener ngembangnya bagus, yang bener-bener rasanya enak, lembut. Nah, aku udah buat berulang-ulang kali, sering gagal dan rasanya nggak seenaknya di toko. Akhirnya aku menemukan caranya. Jadi aku mau share ke teman-teman, tapi sebelumnya tolong aku minta dukungan teman-teman, like, share, komen, subscribe videoku ya, biar aku lebih semangat lagi untuk men-share video-video yang bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Kalau mau tahu caranya, yuk ikuti. Oke teman-teman, aku mau jelasin ya apa-apa yang dipakai. Nah, ini ada tepung protein tinggi, tapi kalau mau pakai protein sedang atau pakai protein rendah juga bisa. Lalu ada susu 2 saset bubuk. Kalau mau pakai yang susu cair juga bisa. Ini ada ragi instan 1 saset ya. Lalu ini ada pelembut kue Sobrit, kalau ada dipakai, kalau enggak apa-apa. Ini ada di toko-toko kue namanya Sobrit. Oke, ini. Oke. Lalu ini ada gula pasir. Gunakan secukupnya. Kalau mau manis lebih banyak, kalau mau nggak terlalu manis dikurangin. Ya kalau standar sih paling-paling 100 gram ya. Kalau nggak mau manis. Kalau mau sampai manis ya lebih. Lalu ada telur 2 butir. Lalu ada bulben kalau saya cuma pakai setengah saset saja, yang isi yang sasetan itu kurang lebih 100 gram ya itu. Jadi ini saya sudah simpan di sini. Lalu karena saya di rumah masih ada butter, saya tambahkan butter sedikit, cuma 2 sendok makan. Kalau teman-teman nggak ada ya nggak apa-apa, tapi kalau teman mau pakai silakan. Ini saya pakai 2 sendok aja. Soalnya sehari itu saya beli 1 kilo. Ini sisa gini aja lagi karena sesuai dengan butter. Lalu ada garam ini setengah sendok makan ya, tapi kalau teman mau rasanya kuenya asin ya dibanyakin juga nggak apa-apa, tapi bisa sendok lah. Lalu ada air ini nanti kita lihat aja pas lagi ngadonnya entah berapa mili kita pakai ya, gunakan secukupnya. Lalu ini nanti aku mau pakai isinya pakai coklat ini coklat batang gini, aku pakai isinya coklat batang. Lalu ini ada juga yang keju nanti. Nah, sekarang kita mixer pakai ini aja. Sebenarnya aku lengkap, ada mixer roti khusus yang besar, ada juga yang seperti Magicom itu, tapi aku lebih suka pakai ini. Oke teman-teman, ikuti video selanjutnya gimana cara buatnya. Jadi selanjutnya kita buat gimana. Pertama tuang ke tepungnya ke sini. Oh ya, saya buat banyak karena saya sama anak-anak sama suami saya paling suka roti. Jadi tuang, sisakan sedikit ya, kurang lebih 50 gram karena kita mau pakai untuk ini nanti, sedikit aja 50 gram. Oke. Jadi setelah itu masukkan raginya, permukaannya 1 set ini ya, 1 saset ini. 1 saset ini masukin. Lalu masukkan
ini sobritnya. Satu saset. Kalau teman-teman nggak ada, nggak apa-apa, nggak pakai. Sebenarnya kunci buat roti itu, donat itu harus kalis, harus benar-benar kalis. Jadi itu supaya kuncinya, supaya dia benar-benar rasanya lembut. Jadi susunya satu saset juga bisa, tapi karena aku suka susu rasanya, aromanya, jadi ku buat 2 saset. Oke, supaya nah, gula mungkin aku pakai cuma separuh aja, nggak banyak. Oke, karena suamiku nggak suka manis. Lalu garam tadi setengah sendok makan sudah. Jadi ini ya diaduk-aduk dulu, diaduk-aduk. Oke, diaduk-aduk, aduk-aduk seperti ini. Sudah tercampur rata ya, sudah tercampur rata ini, yang bahan kering-kering ini sudah tercampur rata. Jadi masukin telurnya, lalu bluebandnya. Biasanya kadang-kadang setelah adonan ini baru bluebandnya, tapi nggak apa-apa, ini langsung aja. Hasilnya lembut kok, lembut sekali. Karena saya sudah praktek buat roti berbagai macam cara. Jadi inilah cara satu-satunya yang paling saya suka. Hasil rotinya benar-benar enak. Jadi teman-teman semuanya harus nyoba, rasakan apa bedanya. Saya udah coba berbagai macam buat roti, teknik yang begini, begitu. Tapi yang inilah yang saya rasa yang paling enak dan paling simple gitu. Udah, aku masukin bluebandnya. Bluebandnya nggak terlalu banyak ya, paling 100 gram aja. Lalu ini tadi saya bilang 2 sendok ya, apa butter. Kalau ada pakai, kalau nggak apa-apa. Udah. Ini karena saya buat kue ada di rumah, jadi saya pakai. Jadi selanjutnya kita masukin air, jangan terlalu banyak dulu, sedikit ini. Nanti saya kasih tahu berapa yang dipakai. Ini 500 ml ya, nanti saya kasih tahu berapa yang dipakai. Jadi kita aduk pakai tangan dulu, aduk pakai tangan. Ini roti yang paling saya suka rasanya, buatnya simple, tidak terlalu rumit, karena rahasianya pada saat kita ngadonnya. Oke teman-teman, diprakteknya di rumah ya. Kalau kita di sini paling suka roti. Sebenarnya bisa langsung di mixer langsung, cuma aku lebih suka seperti ini dulu sampai tercampur. Sebenarnya dari yang langsung di mixer juga bisa, tapi aku paling suka kayak gini karena kalau pakai itu langsung agak lambat ngadonnya, agak lambat tercampur. Jadi ya aku diri ya. Oke, masih ini. Jadi teman-teman nggak capek ngadon. Air itu dituang sedikit-sedikit ya. Jadi airnya mau pakai air hangat, mau pakai air es atau agak dingin sedikit nggak masalah, nggak ngaruh. Sebenarnya roti itu ya rahasianya di saat ngadon. Kalau dia benar-benar kalis, hasilnya pun lembut teman-teman. Jadi teman-teman harus praktekin karena saya sudah
berulang-ulang buat roti, dan cara inilah paling rasanya enak. Masih kurang sedikit. Kalau roti kurang kalis, rasanya nggak enak dan tidak lembut. Sedikit lagi. Oke. Sayang. Oke, segini. Biar tinggal di mixer aja lagi. Jadi airnya kita mau mixer ini. Biasakan kita beli mixer, ada ini untuk mixer rotinya. Nah, ini paling bagus. Oke, kita mixer dulu ya. Jadi teman-teman, kalau mixer pakai ini jangan udah selesai teman-teman. Ini udah kalis banget nih. Nanti kalau teman-teman buat ini udah benar-benar kalis, tidak perlu ini lagi pakai tangan ngembang ya teman-teman. Ya ampun, udah besar sekali. Kita kempesin. Ini tangan udah aku cuci ya. Udah kempesin. Ini benar-benar lembut. Jadi ini sisa tepung tadi kita yang paling lengkap. Ini putih udah aku bersihkan ya. Saya kucurin aja. Loyangnya udah aku olesi margarin. Jadi di sini ini coklat batangan tadi sama keju udah aku potong. Jadi aku pakai ini sebagai isinya. Di sini. Udah deh. Udah disimpan di sini. Jadi pakai kira aja. Supaya nggak
lengket, taburi tepung sedikit ya. Nih. Oke, ini karena anak-anakku suka sekali dengan coklat, jadi aku banyakin buat coklatnya. Masukin lagi kejunya, kita gulung-gulung. Kejunya, ini rasa keju ya. Oke. Kita sisinya, lalu kita maaf ya teman-teman, belum begitu bagus hasilnya, hasil cetaknya. Terserah teman-teman mau bentuk gimana, terserah aja. Ini kalau sudah jadi donat seperti ini, teman-teman mau bentuk kayak apa yang teman-teman suka, silakan. Ini yang seperti dari dulu masuk ini sudah selesai dicetak ya, dibulatin, dibentuk maksudnya. Nah ini terserah teman-teman mau bentuk gimana, tapi aku bentuknya kayak gini. Ini isi coklat sama keju. Oke. Kuenya sudah ngembang ya teman-teman. Jadi aku mau kasih keju sama biji-bijian di atasnya, tapi olesin putih telur dulu ya, seperti ini. Oke. Ini teman-teman. Kalau teman-teman nggak mau pakai ya terserah. Ini tergantung selera kita ya. Oke, jadi yang satunya aku mau kasih keju ya di atasnya seperti ini. Terserah teman-teman mau kreasi pakai apa di atasnya, sesuai selera, tergantung selera kita masing-masing ya. Dan yang satunya aku mau pakai biji wijen seperti ini teman-teman. Oke, sekarang aku mau olesin ini lagi. Jadi 1 kilo tepung tadi dapatnya seperti ini ya teman-teman. Pokoknya puas deh. Nah, dicoba ya di rumah ya. Sudah mengembang. Sekarang aku mau open ya, mau bakar kuenya dulu. Kurang lebih 30 menit di api 150 ya. Tergantung oven kita masing-masing ya teman-teman. Oke.
ini sudah matang ya. Wow. Oke. Jadi kita olesin margarin di atasnya atau Blue Band, terserah aja. Ini teman-teman. Oke teman-teman, ini rotinya sudah masak. Oke, kita lihat ya teman-teman. Ini benar-benar lembut. Masak ya teman-teman. Jadi kita mau lihat di dalamnya apa benar-benar lembut. Ayo. Sekarang aku mau buka rotinya. Ini benar-benar lembut. Ini teman-teman. Ini benar-benar lembut. Ini kalau kita mau lihat. Nah, ini lagi kita buka ya, biar semuanya tahu. Ini rasa keju. Ini ada keju dalam, ini benar-benar lembut. Oke. Dan ini kita lihat ini. Oke. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton videoku ini. Teman-teman sudah lihat sendiri ya gimana cara buatnya roti itu supaya dia ngembangnya bagus dan hasilnya lembut. Teman-teman udah tahu, aku udah kasih triknya, caranya. Jadi silakan mencoba. Aku mohon dukungannya ya teman-teman, supaya like, share, dan subscribe videoku ini, supaya aku semakin semangat untuk membuat video lagi. Jadi aku juga mohon saran dari teman-teman, aku harus tampilkan video apa supaya lebih bermanfaat lagi untuk teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa, Tuhan memberkati.